Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, mohon izin bertanya. Ini juga buat pelajaran saya pribadi. Mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan mengenali iblis dalam diri. Itu sontak hati saya ingin bertanya seperti itu. Apakah kita merasa benar dan merasa ingin diakui, merasa paling bisa, apakah itu juga termasuk ciri-ciri dari sifat iblis itu sendiri gitu Bang? Jadi mohon kesediaan Bang Andi untuk menjabarkan istilah iblis, kenali iblis di dalam diri. Makasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kok pertanyaannya copy paste terus nih. Pahit ya kan. Jadi gini ya, wilayah ini kita hati-hati, jangan sampai nanti ada yang tersungging ya kan, tersinggung maksudnya. Jangan sampai kena lagi, baper lagi, luka lagi. Jadi kita daripada ngomongin orang, lebih enak ngomongin diri sendiri. Jadi Pak Agus siap nggak nih, copy paste nih Pak Agus? Ya, oke lah, kita buka apa istilahnya. Adakah sifat iblis di diri kita? Jadi yang namanya manusia pasti ada sifat iblisnya. Mengapa seperti itu? Karena nenek moyang kita aja, Adam aja kena, apalagi kita, ya. Itu sudah sunatullah. Adam aja goyang, apalagi kita. Jadi bagaimanakah sifat-sifat iblis di diri? Ya kita belajar lagi di Al-Quran. Saya jujur aja nggak hafal Al-Quran, cuma pernah baca. Bunyinya begini. Ketika Nabi Adam setelah sempurna bentuknya, maka disuruhlah sujud para malaikat dan iblis. Malaikat sujud, iblis tak mau sujud. Kenapa dia tak mau sujud? Dia bilang, bagaimana mungkin aku akan sujud? Sedangkan engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Nah, jadi apabila terjadi itu seperti kita, maka itu sifat iblis, yaitu merasa lebih baik daripada orang lain. Iblis tak mau sujud karena dia melihat zahir, bukan melihat yang batin. Dia lihat Adam itu dari tanah, aku lebih mulia dari api. Jadi aku tak mau sujud sama yang hina ya. Jadi begitu. Apakah itu ada di diri kita? Ada. Rasa memiliki itulah iblis. Nah ini halus nih, rasa memiliki. Mungkin kita nggak pernah salah nih Pak Agus. Aku nggak salah, aku nggak ada nyakitin orang, tapi kok aku disakitin. Aku sudah benar, tapi kok aku disalah-salahin. Itu juga merasa benar. Ketika kita merasa di posisi yang benar, itu juga iblis. Ya, pernah saya rasakan. Saya nggak salah, tapi saya disalahin sama orang. Saya nggak merasa melakukan kesalahan, tapi kok saya disalah-salahin. Saya nggak pernah kasar sama orang, kok saya dicaci maki. Saya mengajarkan yang lurus, tapi dianggap saya mengajarkan yang sesat. Akhirnya, ego terpancing. Itulah iblis. Dia membisikkan, kau benar nih, kau nggak salah nih, kau benar nih. Akhirnya kita memperjuangkan kebenaran kita. Yang namanya yang benar, yang hak, nggak perlu kita perjuangkan. Ketika kita merasa benar dan kita memperjuangkan kebenaran itu, maka yang hak itu telah bercampur dengan ego kita. Kalau hak
sudah benar, itu tak perlu lagi kita perjuangkan. Allah sendiri yang menunjukkan ini benar, ini salah, kamu di posisi yang benar. Allah sendiri akan menunjukkan, nggak perlu kita bela diri. Nah, ini halus ini. Mungkin terkadang memang kita nggak seperti ibaratnya iblisnya halus ini iblisnya. Kita nggak kasar sama orang, kita nggak pernah sakitin orang, kita nggak pernah cari masalah dengan orang, tiba-tiba kita disalah-salahin dan kita merasa posisi kita benar. Aku benar kok, aku nggak salah kok, tapi aku kok disalahin. Di situ juga iblis berperan. Apa iblis bilang? Kok benar Gus, kok nggak salah Gus? Akhirnya merasa diri kita benar, merasa di posisi yang benar. Kita perjuangkanlah kebenaran kita itu. Ternyata gak ada lagi Allahnya. Yang ada apa? Hanya ego kita semata. Nah, jadi nggak usah kita ngomong orang. Berarti diri kita iblis dong bang? Ya iblis. Karena saya sudah merasakan. Saya nggak salah kok disalah-salahin. Saya perjuangkan kebenaran saya, makin diantem saya. Nah, akhirnya ya Allah, ternyata ini kehendak-Mu. Ini maumu ya Allah untuk menghinakanku. Engkau yang bisa meninggikan derajat seseorang, Engkau juga yang bisa menghinakan derajat seseorang. Engkau yang bisa memuliakan seseorang, Engkau juga yang bisa menghinakan seseorang. Aku nggak bisa nolak ya Allah. Akhirnya saya terima. Aku hina ini memang kehendak Allah, maunya Allah, saya terima ya Allah. Ketika saya terima, barulah di situ yang hak tadi itu muncul. Kebenaran itu muncul, nggak perlu kita membela diri. Ya, halus. Mungkin bagi yang sudah mengalami seperti saya akan paham gimana rasanya. Kita nggak salah disalah-salahin, akan paham. Ternyata tak selamanya lah kebenaran itu, kebaikan itu kita perjuangkan. Jika kita memperjuangkan menunjukkan kita ini benar, di situ ego. Kalau sudah ego berarti ada sifat iblis. Halus kan? Iblis itu bukan ngajak yang buruk, yang nampak buruk, tapi kita ini semakin tinggi wilayah kemakrifatan kita, dia bisiki yang baik-baik. Oh benar Gus, kok nggak salah Gus, begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya kita merasa di posisi yang baik, kita merasa di posisi yang benar. Nah, halus ini, karena saya sudah merasakan. Jadi kita belajarlah dari pengalaman, belajar dari perjalanan hidup. Nggak usah kita melihat orang lain, bagaimana mereka, terserah mereka mau gimana terserah. Gimana kitanya, aman nggak kita dalam menuju ke Allah nih, gimana? Ya, ketika merasa, ini makna merasa memiliki ini bahaya. Merasa pintar, sombong kita. Merasa kuat, merasa mampu, wah, congkak kita. Merasa memberi, merasa benar. Nah, ini yang merasa benar ini yang bahaya. Kita benar, kita nggak salah, disalah-salahin. Akhirnya timbullah keakuan. Aku benar kok, aku nggak salah kok. Tapi kalau kita nggak siap menerima itu, bantingan Allah akan lebih kuat. Bagaimana caranya menghindari tekanan-tekanan, bantingan-bantingan Allah? Intinya menerima. Ya, sudah menjadi kodrat manusia, maunya yang enak-enak. Apa contohnya yang enak-enak? Makan mau enak, tidur mau enak, apa-apa mau enak, nggak mau kita yang buruk-buruk. Itu lemahnya jasad ini, ya. Jadi letaknya nafsu, ego, segala macam itu di jasad. Contoh kita tidur, lepas kita dari jasad, ada nggak mau ini mau itu? Itulah jiwa kita yang benar. Tapi ketika kita sudah kembali lagi kepada jasad, keduniawian kita, maka di situ pasti bermain itu ego, nafsu, rasa memiliki, rasa keakuan, segala macam. Jadi pentinglah kita
kaji lagi lebih dalam yang saya bilang tadi, berdamailah dengan diri sendiri, maka damailah pula di sekelilingmu, ya kan? Terkadang kita merasa orang lain, aku iblis kau, ya kan? Dalam hati kita ngomong nih, iblis kau. Nyatanya diri kita juga iblis, ya kan? Merasa di posisi yang benar. Nah, ini bahaya. Jadi mengalir aja nih, pahit ya. Pahit ya kan. Nah, halus ini, makanya penting itu. Kalau udah damai di diri kita, sudah tunduk nafsu kita, aman lah di luar, nggak ada masalah. Orang mau kayak mana, orang mau begini, orang mau begitu, lantak kalian lah. Yang penting awak nggak masuk ke hatiku, ya kan. Jadi gimana caranya? Ya kita hidupkan spiritual kita, hidupkan kesadaran jiwa kita, sehingga kita tidak baperan. Kenapa orang yang masih suka baper ketika dihina, dicaci, dihardik? Karena masih di wilayah jasad. Tapi kalau orang yang sudah di wilayah jiwa, paling senyum dia. Yang kau hina jasadku kok, bungkusku aja yang kau hina, dalamnya nggak sampai, ya kan? Nah, karena aku bukan jasad, aku sebenar aku adalah yang di dalam ini. Yang kau hina bungkusku aja, ngapain aku tersinggung, ngapain aku marah. Nah, tapi kalau kita baru dihina, dikecilkan, dicaci maki, marah, ya berarti masih jasad kita itu. Nah, ini wilayah ini ekstrim. Jadi untuk mengenal ke situ ya siap-siap dihina, siap-siap dikecilkan, dihardik orang, dicaci maki orang, dikasarin orang. Nah, ya kan? Memang wilayah ini berat. Saya sudah rasakan gimana itu kita. Aku nggak salah kok, ya Allah. Kenapa kok segininya? Nah, langsung Allah bilang apa? Karena kau merasa benar. Ampun ya Allah, baru sadar saya. Ampun ya Allah, ada minta ampun kita, ada sadar kita, alhamdulillah. Akhirnya enjoy lah hidup kita kan. Jadi ini untuk teman-teman semua, mari kita kaji lagi, bahas lagi, sering-sering kita buka ini wilayah hati, wilayah jiwa, ya. Kenalilah di dalam diri kita ini, banyak di dalam diri kita ini. Jangan hanya kita ngomong kenal diri, kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Nafsu aja kita nggak kenal. Padahal itu diri juga, bagian dari diri. Ego nggak kenal. Nah, kenali satu-satu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.